Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Jumlah kita walaupun sedikit, saya dengar tadi banyak yang izin karena kampungnya ditutup Bapak Ibu ya. Kampungnya ditutup. Tapi kita yakin dan percaya bukan soal jumlah, tetapi soal diri kita. Kita meyakini bahwa keselamatan bukanlah bersifat komunal, tapi keselamatan itu sifatnya pribadi lepas pribadi. Saya meyakini walaupun kita keluarga, tetapi satu diselamatkan, belum tentu semua diselamatkan. Karena kepercayaan itu terkait dengan, keselamatan itu terkait dengan kepercayaan pribadi lepas pribadi. Karena itu pegang teguh Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bapak Ibu, saya sedikit menyesal karena dari kemarin saya bergumul mana ya yang mau disampaikan gitu ya. Ada 3 Bapak Ibu, berubah-berubah. Terus kemudian yang kedua yang tidak jadi saya sampaikan. Nah, ketika saya mendengar pujian yang terakhir, aduh ini pujiannya pas dengan yang akan saya sampaikan. Tetapi Allah menaruh lebih kuat bagi saya untuk menyampaikan tentang hal ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Lain kali kita bahas ya Bapak Ibu yang tidak jadi disampaikan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah tema yang menurut saya biasa-biasa saja, tetapi kita akan kembali merenungkan bersama-sama Bapak Ibu. Karena firman Tuhan itu kan seperti Yosua katakan bahwa harusnya direnungkan bukan hanya satu kali, tetapi direnungkan secara terus menerus, bahkan dikatakan siang dan malam. Berarti itu kan ungkapannya day by day, bukan hanya ketika kita ingat, bukan hanya ketika kita ke gereja, tetapi setiap waktu firman Tuhan itu seharusnya menjadi perspektif, menjadi tujuan, menjadi pemikiran utama kita. Saya baru saja ikut seminar yang cukup menarik ya, seminar tentang Gospel Center Life gitu. Jadi sekarang gereja-gereja sudah mulai gospel gitu ya. Teman saya mengatakan begini, salah nyebutmu Heng, harusnya itu gospel bukan gospel. Karena kalau gospel itu jadinya 2 kata Bapak Ibu ya, go dan spell. Kesannya seperti kamu sedang mengucapkan mantra gitu. Bukan, ini tentang gospel gitu ya. Seringkali kita itu salah gitu. Jadi saya misalkan kalau menyebut scholar gitu, nah mereka mengatakan scholar, bukan scholar gitu ya. Karena kalau scholar itu artinya bisa jadi berbeda gitu. Dia mengatakan bahwa itu mirip-mirip dengan yang dipakai oleh hamba Tuhan ketika berkhotbah. Itu namanya apa Bapak Ibu? Scholar namanya ya. Nah, scholar itu sarjana Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, menarik Bapak Ibu kalau kita memperhatikan, memang setiap orang itu pada akhirnya hidupnya memang harus gospel center. Gospel center itu apa? Secara sederhana berpusat kepada Injil. Bukankah itu yang kita inginkan sebenarnya? Kita kepinginnya gitu, tetapi kita tidak tahu caranya. Makanya sekarang gereja banyak sekali gospel center. Dan menurut saya ketika saya belajar di orang yang tepat, pembicara yang tepat, saya mendapatkan begitu banyak hal Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi seharusnya Injil itu menjadi penggerak utama di dalam kehidupan kita gitulah. Intinya itu seperti itu. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya tidak akan jauh-jauh. Hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Satu-satunya kebanggaan. Satu-satunya kebanggaan. Jangan mikir dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti tahu kalau saya pasti akan bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tapi tunggu ya Bapak Ibu, sabar. Kita akan baca teksnya terlebih dahulu. Karena saya termasuk orang yang konvensional, selalu baca teks terlebih dahulu untuk mengawali firman Tuhan supaya kita memiliki kesepahaman. Galatia pasal 6 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15 Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ayat yang sangat terkenal yang sudah sering kali kita baca, kita akan belajar bersama-sama. Dikatakan begini, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Kita tahu bahwa Galatia ditulis oleh siapa Bapak Ibu? Betul, Rasul Paulus. Ada 13 surat yang ditulis oleh Paulus dan ke-13 suratnya itu menurut saya surat-surat yang sangat luar biasa. Nah di bagian ini Paulus menulis, dituliskan dengan huruf besar, lalu kemudian Paulus berkata, kutuliskan dengan tanganku sendiri. Karena memang diyakini bahwa ada beberapa bagian yang lain itu Paulus menggunakan penulis Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetapi bagian ini ditulis secara langsung oleh Rasul Paulus. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk
bersunat Bapak Ibu ya. Ada kata bersunat di sana hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Jadi ada orang-orang yang memaksa orang percaya pada waktu itu untuk bukan hanya percaya Kristus, tetapi juga melakukan sunat. Itu dulu Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke-13 dikatakan begini, sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Paulus langsung menuliskan, kamu loh yang ngomong tentang sunat, tetapi sebenarnya kamu tidak melakukan hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu, orang-orang yang diminta itu, menyunatkan diri agar mereka dapat apa? Muncul kata bermegah di sana, atas keadaanmu yang lahiriah. Jadi sementara Bapak Ibu ada orang-orang yang minta bahwa kalau kamu percaya kepada Yesus itu tidak cukup. Seharusnya ditambahkan dengan sesuatu yang sifatnya lahiriah, dan lahiriah itu adalah sunat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Di ayat 14-15 ini yang menjadi penekanan kita. Dikatakan begini, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam apa? Salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bikin kolom, 2 kolom, maka Bapak Ibu akan langsung melihat perbedaannya. 11 sampai dengan yang ke-13, lalu kemudian 14 sampai dengan yang ke-15. Di 11 sampai yang ke-13 kesannya Paulus itu menegur orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan ketika saya membaca kira-kira siapa, ini ternyata orang-orang yang sama-sama Kristen tetapi satu Yahudi, satu bukan Yahudi. Nah yang Yahudi mereka berkata gini, loh sesuai dengan Tauratku bahwa sebenarnya kita ini diselamatkan bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi perlu ditambahkan dengan sesuatu yang lahiriah. Dan yang lahiriah itu adalah sunat. Di samping Paulus 14-15 dia langsung mengatakan, enggak ya, bagiku, Paulus menggunakan kata begini, tetapi aku sekali-kali gitu ya. Jadi Paulus tidak akan pernah bermegah atas sesuatu yang lahiriah. Bagi Paulus yang membuatnya bermegah itu cuma satu hal, dan itu adalah salib Tuhan kita Yesus Kristus. 15 dia langsung ngomong, bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya. Dia langsung menjelaskan kepada orang-orang pada waktu itu. Jadi jelas 11 sampai 13 dan 14 sampai dengan yang ke-15. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk melihat kenapa sih sebenarnya Paulus itu kebanggaannya cuma satu, dan itu adalah salib Kristus. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Namun pertama saya akan mengajak Bapak Ibu seperti biasa. Mari kita pikirkan baik-baik. Kira-kira Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau ada yang bertanya kepada kita, apa sih sebenarnya yang paling kita banggakan di dalam hidup kita? Banyak pasti Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi ketika beberapa hari ini saya memikirkan, apa ya yang paling saya banggakan gitu ya? Kira-kira apa yang paling saya banggakan gitu? Bapak Ibu saya kesulitan menjawab pertanyaan ini gitu ya. Karena apa? Kaya juga enggak gitu Bapak Ibu ya. Kaya enggak, saya cuma punya apa yang menjadi kebutuhan saya lah ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Beberapa teman saya mengatakan gini, loh kamu kan punya Dr. Heng gitu ya. Tetapi bagi saya itu enggak kebanggaan sama sekali. Ketika Koko Yohanes tanya, dicantumkan gelarnya, saya ngomong enggak usah. Termasuk pendeta pembantunya dicantumkan enggak usah gitu ya. Karena apa Bapak Ibu? Bagi saya ketika itu diletakkan di depan nama, maka bagi saya semakin berat berdiri di depan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mempertanggungjawabkannya itu loh Bapak Ibu, semakin berat Bapak Ibu. Dan bagi saya memang terus kalau ditanya, loh kenapa terus kemudian sekolah tinggi-tinggi? Karena memang tuntutan akademis. Sekolah saya memang mengharuskan gitu, kalau enggak gitu sekolah saya enggak bisa akreditasi. Jadi tujuannya cuma 2, untuk sekolah, lalu yang kedua adalah upgrade diri. Jadi orang mau memasukkan nama saya dengan titel atau tidak sama sekali tidak masalah. Pada waktu lalu beberapa flyer gitu, loh kok ditulis cuma MTH saja, doktornya kok enggak ditulis, kamu enggak protes ke mereka? Loh buat apa protes? Kalau nama saya diganti namanya jadi Sarijem, itu saya baru protes. Tapi selama namanya benar, it's okay, enggak masalah Bapak Ibu dan Saudara sekalian.
Beberapa menuliskan nama saya pakai G. Istri saya pun, ini nama loh, penting gitu. Enggak, pokoknya ijazah saya namanya benar, akte saya namanya benar, KTP saya namanya benar, orang mau nulis apa, enggak apa-apa. Nama saya Henki diganti Michael, tambah seneng Bapak Ibu ya, kelihatan lebih keren gitu. Diganti menjadi Yugo gitu, wah lebih keren Bapak Ibu dan saudara sekalian. Henki sama Yugo lebih keren Yugo, ya wis tak biarin, enggak apa-apa wis Yugo gitu ya. Apa Bapak Ibu yang kita banggakan gitu, orang berpikir banyak. Yohanes mungkin bisa ngedrum, bisa main keyboard dan itu menjadi kebanggaan. Tapi apakah itu yang paling kita banggakan di dalam hidup kita Bapak Ibu dan saudara sekalian? Saya tidak berkata kita bangga sesuatu, tetapi apa yang paling kita banggakan di dalam kehidupan kita. Dan kemarin seminar itu mengingatkan saya, Gospel Center Life, mengingatkan saya bahwa sebenarnya hidup itu bukan sekedar hidup di dunia, tetapi kita perlu memikirkan bahwa sebenarnya semuanya itu muaranya adalah pada kekekalan. Dan di dalam seminar itu dikatakan kita perlu menghubungkan segala sesuatu dengan Injil. Kalau tadi misalkan kita sudah berpikir Bapak Ibu, ini yang saya banggakan. Pertanyaan kedua saya adalah, apakah yang kita banggakan itu sudah selaras dengan apa yang Tuhan mau? Bapak Ibu, kita pasti pernah mendengar cerita orang bangga-banggakan itu banyak Bapak Ibu. Salah satu ceritanya adalah kalau orang misalkan orang pergi ke pasar gitu. Satu orang pergi ke pasar terus dia pakai cincin, cincinnya enggak ditaruh di biasa cincin nikah gitu Bapak Ibu ya, tapi ditaruh tengah karena cincinnya gede gitu. Terus kemudian dia mau beli buah. Ketika mau beli buah, tujuannya ditaruh sini adalah, "Bu, ini berapa, Bu? Berapa harga buahnya, Bu?" gitu ya. Kalau ibunya enggak lihat, dia akan terus ngomong supaya ibunya ini lihat cincinnya yang gede itu loh Bapak Ibu, yang matanya itu sangat-sangat berharga. Orang langsung tahu ini apa ya gitu ya. Pak Titi ini yang canggih dengan apa? Batu-batu itu ya. Saya lihat punya batu banyak sekali gitu. Berharga Bapak Ibu. Maunya dilihat orang karena apa? Karena kebanggaan. Tetapi ada orang yang kedua, bukan hanya satu cincin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu tesi cincinnya berapa? 5 langsung Bapak Ibu. Bu, ini buahnya pira Bu? Buahnya pira Bu? Gitu. Sampai ibunya lihat. Dan orang yang ketiga yang lebih ajaib adalah dia datang, enggak pakai apa-apa di tangannya, tetapi dia sampai di ibunya, dia langsung ikut jongkok. Berapa Bu ini buahnya? Karena apa Bapak Ibu? Karena emasnya ada di giginya Bapak Ibu dan saudara sekalian, semua ada di giginya dan dia mau ibunya itu benar-benar lihat. Bapak Ibu pasti ada yang kita banggakan, kita bangga dengan keluarga kita bangga dengan apa yang kita miliki, tetapi yang perlu kita tanyakan pada diri kita adalah apakah kebanggaan kita itu selaras dengan apa yang Kristus kehendaki di dalam kehidupan kita. Suatu ketika anak saya keluar dari kamar, terus kemudian anak saya memakai baju putih, salibnya gede gitu ya Bapak Ibu. Salibnya gede, terus kemudian dia pakai celana kaki gitu. Warnanya kaki, saya baru tahu kalau ada celana warnanya kaki Bapak Ibu ya. Warnanya kaki itu apa Bapak Ibu? Krem-krem itu ya, warnanya krem. Terus dia berkata begini, kalau pakai kaos ini terus pakai kalung salib, aku kelihatan ganteng ya Pak gitu ya. Aku kelihatan ganteng. Saya cuma gini, biasa aja gitu. Yang ganteng, Bapak Ibu kalau kita perhatikan, bagi anak saya yang paling penting apanya sebenarnya? Gantengnya Bapak Ibu. Bukan bajunya. Bukan celana yang warna kaki itu, bukan salibnya. Walaupun salibnya kelihatan gede banget. Tetapi yang paling penting adalah dirinya ini membanggakan atau tidak. Dirinya itu membanggakan atau tidak. Anak saya yang cewek juga suka pakai kalung yang salib gitu ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, kita sering kali gini Bapak Ibu, salib itu cuma dijadikan aksesoris, pelengkap supaya kita kelihatan lebih ganteng, beridentitas gitu ya. Tapi kita tidak sadar betapa berharganya salib itu di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan saya yang ketiga, apakah kita pernah memikirkan, apakah kita bangga dengan salib yang kita miliki?
Kalau belum Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk melihat kenapa pada akhirnya kita itu mau tidak mau. Pada akhirnya kita akan berkata, salib itu luar biasa dan hanya salib yang menjadi kebanggaan di dalam kehidupanku dan kehidupan kita. Bapak Ibu, banyak orang termasuk kita kah gitu ya, punya pemikiran gini, melihat salib itu sebagai simbol kelemahan, simbol kekalahan. Tapi sebenarnya kalau kita belajar dengan baik, salib itu justru adalah mikrofon surgawi yang mengumumkan apa? Yang pertama, dosa dikalahkan, maut dihancurkan, dan yang ketiga, hidup baru dimulai. Dari sini saja Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mestinya kita benar-benar menyadari. Kita seringkali dengar khotbah gini, tanpa salib hidup kita tidak ada artinya. Tanpa salib kita ini bukan siapa-siapa, we are nothing tanpa salib. Karena apa? Di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 dikatakan begini, Yesus itu mencari orang yang benarkah Bapak Ibu? Enggak. Yang dicari Yesus adalah orang yang akan binasa. Dan binasa di sana itu menggunakan kata di dalam bahasa Yunani yang artinya gini, seperti besi bulat terus kemudian dihancurkan sehingga pada akhirnya menjadi seperti debu. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebenarnya manusia itu seperti apa? Tidak ada artinya apa-apa. Debu Bapak Ibu yang hilang gitu, sirna, nggak ada sama sekali jika tanpa salib. Karena itu Yesus datang ke dalam dunia bukan mencari orang yang benar, tetapi dia mencari orang yang berdosa, orang yang akan binasa, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, bagi dunia memang demikian. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius pasal 27, Markus pasal yang ke-15, orang-orang di sekitar Yesus ketika Yesus disalibkan, apa yang mereka katakan? Loh, katanya kamu Tuhan, katanya kamu anak Allah, turunlah, selamatkan dirimu. Mereka mengolok-olok Yesus. Mereka berkata, katanya kamu anak Allah, masa menyelamatkan dirimu saja tidak bisa? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada waktu itu salib memang dianggap sebagai simbol kelemahan, kehinaan. Saya pernah menyampaikan kenapa demikian, karena memang orang yang tersalib itu kan kesannya bagi orang Yahudi ditolak oleh surga dan ditolak oleh tanah. Makanya gantung. Ini bukan pocong ya Bapak Ibu, bukan ya, bukan. Tapi tergantung itu tujuannya gitu, karena itu salib itu diletakkan sebagai hukuman yang terakhir, yang paling berat gitu Bapak Ibu, di antara hukuman-hukuman yang lain. Dianggap sebagai simbol kelemahan dan kekalahan. Dan kita tidak pernah tahu kenapa sih sebenarnya alasan Allah harus memakai cara itu. Kalau tidak ada Alkitab, setelah ada Alkitab kita langsung tahu, oh iya tujuannya itu. Menjadi hina supaya kita menjadi mulia Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita lihat pandangan beberapa tokoh. Billy Graham mengatakan begini, saya akan terus berkhotbah tentang salib. Walaupun berkhotbah tentang salib itu dikatakan begini, unpopular menurut Billy Graham. Tidak populer Bapak Ibu. Karena orang merasa bahwa kok terus berkhotbah tentang salib sih, salib itu cuma perlu diberitakan ketika Paskah. Tapi Billy Graham mengatakan karena salib itu adalah satu-satunya pesan yang menyelamatkan. Bagi kita yang berpikir salib itu tidak penting, maka mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Billy Graham. Merupakan sesuatu yang sangat penting karena ada pesan di sana dan pesan itu terkait dengan menyelamatkan. Charles Spurgeon, dia mengatakan, saya kadangkala berpikir bahwa mungkin saya saat ini ada di dalam neraka jika tidak ada apa? Precious blood of Jesus. Darah Kristus yang sangat berharga dan juga salibnya. Yang terakhir adalah John Stott. Ini saya ambil dari bukunya. Dia menulis sebuah buku yang tebalnya sekitar 200 sampai 300 halaman dan diberikan judul Salib Kristus. Di awal bukunya, di pendahuluannya dia mengatakan salib Kristus adalah topik yang paling besar
dan paling mulia dari semua topik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi kalau lihat tiga pandangan ini, seharusnya ini membuat kita sadar pentingnya salib di dalam kehidupan kita, terutama terkait dengan kekristenan kita. Bapak Ibu, latar belakang dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 itu ada di ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Dan latar belakangnya adalah legalisme. Kita cukup tahu saja apa itu legalisme, pada intinya adalah yang saya beri warna merah. Orang-orang yang sangat mementingkan apa? Perbuatan baik, terus kemudian yang kedua, ketaatan terhadap hukum Taurat. Dan ini ada hubungannya dengan yang saya jelaskan tadi di awal. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan 11 sampai yang ke-13 saya ulangi, mereka mengutamakan bukan Kristusnya, tetapi yang diutamakan adalah sunatnya. Menurut mereka perbuatan baik itu akan menyelamatkan mereka. Melakukan Taurat itu akan menyelamatkan mereka. Itu konsep Yahudi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi kita berbeda. Bagi kita keselamatan itu cuma karena satu hal, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita terus-menerus menyanyikan anugerahnya yang besar. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-10 mengatakan kepada setiap kita bahwa kita ini diselamatkan bukan karena pekerjaan kita, perbuatan kita, kebaikan kita, tetapi semata-mata karena satu hal, kasih karunia. Grace-nya Tuhan karena anugerahnya Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, legalisme itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena yang pertama, tidak mungkin menghasilkan pembenaran di hadapan Allah. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan yang ke-25 atau 26, kita akan tahu di sana bahwa sebenarnya seorang pemuda yang datang dengan kebanggaan bahwa dia sudah melakukan seluruh Taurat, dan Yesus berkata, bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah bukan apa yang engkau lakukan, tetapi kepada siapa engkau percaya. Karena keselamatan itu bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi siapa yang melakukan sesuatu untuk kita. Ini penting Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita tidak melakukan apa-apa. Kristus yang melakukan, dia turun ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi daging, dan dia pilih cara yang tidak akan dipilih oleh orang lain, menggantikan nyawa orang yang berdosa. Dulu saya sampaikan di dalam Roma pasal yang ke-5, mungkin kalau ada orang yang baik, kita rela mati untuk orang itu. Tetapi mungkinkah kita rela mati untuk orang yang tidak baik? Sudah tahu dia tidak baik, masa kita rela? Tetapi ada satu pribadi yang rela mati buat kita, orang-orang yang hina dan berdosa. Dan dia adalah Kristus. Jadi tidak mungkin menghasilkan pembenaran Bapak Ibu. Yang kedua, justru mendatangkan depresi. Melakukan Taurat itu loh Bapak Ibu. Kita seringkali diperhadapkan gini, kalau kamu bersandar pada perbuatan baik, yang jadi pertanyaan selalu gini, seberapa baik untuk memperoleh surga? Apa bedanya kita dengan ajaran agama yang lain yang terus berlomba di dalam kebaikan? Mereka berpikir bahwa nanti ditimbang, kalau kebaikan kita lebih banyak, maka kita langsung masuk surga. Tidak ada Bapak Ibu konsep kekristenan. Dalam sebuah seminar besar, seminar agama lain, ada salah satu orang Nasrani yang maju. Dan mereka bertanya, saya terus menggumpulkan hal ini. Dan kemudian dia bertanya gini, kenapa saya harus menukar keselamatan yang begitu mudah saya terima dengan keselamatan ajaran agamamu yang begitu susah untuk saya diselamatkan? Agama lain mengharuskan kita terus berbuat baik, tetapi agama kita percaya Yesus, maka kita pasti akan diselamatkan. Dan pembicara itu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Bapak Ibu, kita diselamatkan dengan mudah, tetapi yang mau saya sampaikan, yang mudah itu bukan murahan. Orang berkata murah tetapi bukan murahan. Karena tadi Charles Spurgeon berkata, ada yang dinamakan dengan precious blood. Bukan hanya darah yang biasa, tetapi darah yang sangat berharga. Darahnya Tuhan kita Bapak Ibu. Sekalipun orang berkata, masa Tuhan mati dan lain sebagainya, tetapi di luar
itu kita meyakini bahwa dia memang Tuhan yang pada akhirnya merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Yang ketiga, legalisme itu menimbulkan kesombongan dan sikap menghakimi, Bapak Ibu. Benar enggak? Kalau misalkan keselamatan kita berdasarkan perbuatan baik, bukankah itu membuat kita berpikir, saya lebih baik daripada kamu. Kebaikanku itu lebih banyak daripada kamu. Sombong Bapak Ibu dan saudara sekalian. Maka Efesus berkata, tidak ada satupun ya, tidak ada. Ini bukan pekerjaanmu, bukan kebaikanmu, enggak ada. Semua karena kasih karunia. Dan itu menutup pintu bagi semua orang untuk sombong dan sikap menghakimi orang lain. Bukankah Allah kita hebat? Sudah dijagai dari awal gitu ya. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan dalam konteks Galatia kita lihat ada orang-orang yang menonjolkan diri melalui sunat. Mereka bangga dengan hal itu. Mereka bersunat dan mereka berpikir bahwa mereka melakukan Taurat. Bapak Ibu dan saudara, kita akan secara cepat melihat alasan kenapa Paulus bermegah hanya di dalam salib Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama alasannya adalah Paulus tahu siapa yang tergantung di salib itu. Di ayat 14 dikatakan begini, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain apa Bapak Ibu? Dalam salib, terus ada kata Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini menurut saya merupakan ungkapan yang sangat penting. Kenapa Paulus tidak hanya berkata Tuhan kita? Dia tidak hanya berkata aku bermegah karena Tuhan kita. Enggak. Paulus perlu menambahkan dengan kata Yesus. Dan Paulus tidak hanya berhenti di situ, Paulus menambahkan dengan kata Kristus. Jadi dituliskan secara lengkap Bapak Ibu dan saudara sekalian. Namanya Yesus, dia yang diurapi dan dia Tuhan kita. Itu 3 hal yang kita dapat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa membuat Paulus membanggakan diri, namun semuanya ia anggap sampah setelah dia mengenal Kristus. Makanya yang pertama Bapak Ibu, salib itu menjadi penting, bukan karena salibnya. Bukan karena seperti anak saya yang berkata salibku bagus ya Pak, salibku harganya mahal. Bukan Bapak Ibu. Tetapi yang membuat salib begitu berharga itu adalah karena siapa yang tergantung di atas kayu salib. Benar ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, semua orang bisa punya salib di rumahnya. Tetapi tidak semua orang sadar siapa yang tergantung di atas kayu salib. Tadi kalau kita lihat di dalam Matius pasal 27, orang-orang Yahudi saja mereka berkata, dia bukan Tuhan, dia bukan anak Allah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan jangan-jangan itu menjadi mewakili kita yang memiliki pemikiran yang sama. Kita sering kali mengagungkan salib. Kita berpikir harus ada salib di rumah ya Pak. Supaya apa? Supaya setan tidak masuk ke rumah saya. Kalau kita lihat film-film, kita ini sebenarnya dibodoh-bodohi gitu kan ya. Apakah ada iblis yang takut dengan salib? Enggak ono Bapak Ibu. Iblis takutnya dengan siapa? Kristus lah. Takutnya dengan siapa? Pengikut Kristus. Firman Tuhan berkata roh di dalam kita lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Itu kalau kita benar-benar di dalam Kristus. Karena itu menurut saya salah satu teologi Paulus yang paling penting adalah en Christo. Di dalam Kristus itu yang paling penting. Karena en Christo itu berarti gini loh Bapak Ibu, kita ini menyatu dengan Kristus. Manunggal ing Gusti Bapak Ibu. Jadi bukan salibnya yang penting, tetapi yang paling penting adalah siapa yang tergantung di atas kayu salib. Kalau misalkan kita menganggap salib itu penting, kenapa kita tidak menganggap penjahat di kanan dan kiri Yesus itu sebagai pribadi yang penting juga? Tapi bagi kita tidak penting, yang penting itu cuma satu, karena apa? Karena ada Kristus yang tergantung di sana. Dan Paulus berkata salibnya itu adalah milik Tuhan kita dan dia adalah Yesus dan dia adalah Kristus, Mesias kita, Juru Selamat kita. Cuman dia yang sanggup menyelamatkan kita, tidak ada manusia lain yang sanggup untuk menyelamatkan kita selain Tuhan kita, Yesus
Kristus. Itu sebabnya salib itu menjadi begitu berharga bagi kita. Sampai kemudian di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan yang ke-10, Paulus berkata gini, kamu punya kebanggaan terhadap hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Di ayat yang kelima dia mulai berkata, aku disunat pada hari yang ke-8, benar-benar Yahudi. Dia keturunan Benyamin, dia orang Ibrani asli. Terus kemudian dia berkata gini, aku penganiaya jemaat loh. Terkait dengan penganiaya jemaat, aku adalah orang Farisi. Ada banyak Bapak Ibu yang secara lahiriah Paulus banggakan. Tetapi di ayat yang ke-7 dan ke-8 dia berkata, semuanya itu aku anggap sampah ketika aku mengenal Kristus. Dan di ayat yang ke-10 dia berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dua hal yang penting Bapak Ibu. Kenal Kristus dan yang kedua, kenal kuasa kebangkitannya. Salib dan kebangkitan, dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Saya pernah sampaikan di sini kalau saya tidak salah, Marvin Pitt berkata gini, ada satu hal yang tidak boleh kita dialogkan dengan orang lain, yaitu tentang kebangkitan Kristus. Karena apa? Karena berdiri kokohnya atau hancurnya kekristenan, itu cuma karena satu hal, karena kebangkitan Kristus. Dan tentang hal itu Bapak Ibu, Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 berkata gini, tetapi yang benar itu ini, bahwa Kristus benar-benar telah dibangkitkan dari antara orang mati. Bapak Ibu, ini hal yang penting, mengenal Kristus dan mengenal kuasa kebangkitannya. Paulus sangat mengenal Kristus, di dalam bahasa Yunani menggunakan kata gnoseos. Dalam bahasa Inggris digunakan kata knowledge, yang artinya kenalnya, bukan hanya sekedar tahu, tetapi benar-benar kenal. Bapak Ibu, kenal itu kan harusnya punya relasi secara pribadi gitu ya, secara personal. Dan kalau Bapak Ibu lihat beberapa ayat tersebut, Bapak Ibu akan tahu bahwa Paulus itu seringkali berkata gini, aku ketemu dengan Tuhan, aku ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan itu memang dibuktikan di dalam Kisah pasal yang ke-9, Paulus memang secara pribadi ketemu Yesus ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang pertama dikatakan hal yang sama, bukankah aku rasul, bukankah aku hamba, tetapi Kristus telah bertemu dengan aku. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-8, Paulus berkata, di antara semua aku yang paling hina, tetapi Kristus mau bertemu dengan aku. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, sudahkah kita mengenal bukan salibnya, tetapi siapa yang disalibkan itu? Dan saya tuliskan dengan kata secara pribadi. Jangan cuma jadi Kristen yang ikut-ikutan Bapak Ibu dan saudara sekalian, rombongan kemana, ikut KKR dan lain sebagainya. Tujuan kita baik, tetapi yang paling penting sebenarnya adalah, sudahkah kita benar-benar mengalami Kristus secara pribadi? Saya pakai kata mengalami. Bertemu dengan Kristus belum tentu mengalami Bapak Ibu dan saudara sekalian, tetapi mengalami pasti ada perjumpaan dan hubungan yang indah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Apakah kita punya relasi yang intim dengan Kristus? Gnoseos itu relasi yang intim Bapak Ibu. Di dalam Matius digunakan ketika Yusuf dan Maria, dikatakan di dalam Alkitab, mereka tidak berhubungan sampai Yesus lahir. Dan kata yang digunakan adalah gnoseos tadi. Ada relasi yang intim dengan Allah. Kita bukan hanya sadar salib itu penting, tetapi kita menyadari bahwa yang jauh lebih penting adalah siapa yang tergantung di atas kayu salib. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa salib itu penting? Karena fokus salib Bapak Ibu menurut saya, dan fokus salib itu adalah mendamaikan. Di ayat yang ke-14 tadi kalimat selanjutnya, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bapak Ibu, yang menarik itu adalah kata dunia di dalam ayat ini. Dan kata dunia ini memang identik dengan kedagingan kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita masuk dapur, itu kan banyak sekali yang, dapur saya mungkin ya,
bukan dapurnya Bapak Ibu ya. Kalau dapurnya Bapak Ibu mereknya di atasnya Cosmos gitu ya. Kalau di tempat saya kan semua Cosmos. Kipas anginnya Cosmos, rice cookernya Cosmos gitu ya. Kulkasnya Cosmos gitu. Dan bukankah itu identik dengan perut kita? Bukankah itu identik dengan kedagingan kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Dan Paulus di dalam ayat ini menggunakan kata kosmos untuk dunia. Loh, Pak, ada kata lain tahu untuk dunia? Ada. Kata yang lain adalah aion. Tapi Paulus menggunakan kata kosmos. Kenapa? Karena kosmos itu memiliki pengertian gini loh Bapak Ibu. Dunia yang seringkali atau kadangkala itu berbicara tentang apa? Keterpisahan dengan Allah. Terus kemudian lost in sin, hilang di dalam dosa. Terus kemudian rusak, dan bahasa lain menggunakan kata depraved. Bejat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Di dalam Roma pasal 1 ayat 18 dikatakan begini, murka Allah itu nyata untuk orang-orang yang apa? Fasik dan lalim. Dan itu berbicara untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kita Bapak Ibu. Terus kemudian di ayat yang 18 dikatakan begini, murka Allah nyata dan manusia itu terus-menerus menentang Allah. Jadi ada dua kekuatan Bapak Ibu, Allah yang murka, manusia yang terus-menerus menentang Allah. Dan di pasal 8 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kelaliman dan kefasikan itu adalah keinginan-keinginan daging kita. Bapak Ibu, hal-hal tersebut membuat kita semakin jauh dari Allah, membuat kita semakin jauh dari Allah. Karena itu Allah harus mendamaikan dunia yang rusak. Dia sudah mengalahkan dunia pada akhirnya Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, 7 perkataan salib yang beberapa bulan yang lalu saya sampaikan. Dia berkata apa? Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Dia tundukkan kepala dan dia berkata, sudah selesai. Yang maknanya sungguh luar biasa buat kita. Dituliskan memiliki dampak di masa lampau, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Dilakukan satu kali, selama-lamanya kita akan diselamatkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33 Yesus berkata gini, kamu akan menderita penganiayaan di dunia, tetapi kalimat yang menghibur kita, Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Apa yang perlu kita khawatirkan Bapak Ibu? Karena itu salib itu pada akhirnya bukan hanya berguna sebagai pajangan, tetapi salib itu mendamaikan kita. Roma 5 ayat 1 berkata kita ini dibenarkan. Salib itu membenarkan kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sehingga pada akhirnya kita ini memiliki relasi yang intim dengan Allah. Roma 5 berkata kita dibenarkan. Dan yang pertama Allah berkata kita diberikan apa? Kita diberikan damai sejahtera. Bapak Ibu, menurut konsep Paulus damai sejahtera itu bukan hanya keadaan tentram, kita damai dan lain sebagainya, enggak. Tapi damai sejahtera itu salah satunya adalah relasi kita dengan Allah dipulihkan. Maka ketika Yesus mati di atas kayu salib, salah satu tanda adalah tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua ya Bapak Ibu, betul ya? Terbelah menjadi dua. Dan itu memiliki pengertian, orang tidak perlu lagi datang kepada Allah lewat imam dan lain sebagainya. Tetapi secara pribadi, kapanpun dan dimanapun, mereka bisa datang kepada Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan mendamaikan. Dia mendamaikan kita. Saya pernah berkata di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7. Secara manusia kita ini rusak Bapak Ibu. Pemazmur berkata kita ini diperanakkan di dalam dosa. Dikandung di dalam kesalahan gitu ya. Jadi tidak ada baiknya sama sekali. Karena itu dengan salib dia mendamaikan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah hidup kita berdamai dengan Allah? Tadi berjumpa, dan seharusnya berjumpa itu berdamai dengan Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, menurut saya yang ketiga, kenapa salib itu begitu penting? Karena ada kuasa di dalam salib. Dan kuasa itu adalah menjadikan kita ciptaan baru Bapak Ibu, menjadikan kita ciptaan baru. Di ayat yang ke-15 dikatakan begini, sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya.
hatinya. Bukan soal sunat Bapak Ibu. Yang paling penting adalah hati. Kalau orang-orang Yahudi berkata, loh itu kan Taurat gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-16, Ulangan pasal 30 ayat yang ke-6, Musa langsung berkata di sana, aku akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Supaya apa? Supaya engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Yang nanti dikutip Yesus di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Jadi bukan soal sunat yang paling penting, tetapi pembaharuan hati itu yang paling penting Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hati yang benar di hadapan Allah. Dan yang kedua, kata ciptaan baru itu muncul 2 kali di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam Galatia dan yang kedua di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Yang menarik adalah baru di sana itu menggunakan kata kaino. Ada 2 kata baru di dalam bahasa Yunani, neo dan kaino. Neo itu apa? Neo itu gini loh Bapak Ibu, diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Contohnya adalah Kejadian 1 ayat 1, kata bara itu identik dengan kata neo. Tetapi kaino itu berbeda Bapak Ibu. Kaino itu gini, artinya diperbaharui. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita ini bukan di-renew, tetapi kita ini dipermandikan. Istilah yang digunakan adalah baptis. Kitanya masih ada enggak? Ada. Kehidupan lama kita masih ada? Ada. Tetapi kita dikuburkan, lalu kemudian kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Bukankah itu sebenarnya makna baptisan atau Bapak Ibu? Yang baptis selam gitu ya. Yang baptis percik, ya tangannya tetap nakal, kakinya tetap nakal. Enggak ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Enggak ya, enggak ada sama sekali demikian. Tapi maksud selam, baptiso itu kan gitu di dalam gereja kita. Ditenggelamkan, dikuburkan, terus kemudian dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus gitu. Maka kalau tidak ada yang masuk, ya itu biasanya yang nakal itu Bapak Ibu ya. Tangannya, jarinya, jentiknya gitu ya. Harapannya demikian Bapak Ibu. Nah, kaino itu memiliki maksud demikian. Diperbaharui, dibaptiskan kembali, dipermandikan. Dan kita ini menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus berkata berarti yang lama sudah berlalu. Jadi kita tidak hidup lagi di hidup kita yang lama terus menerus. Tetapi kita hidup di hidup yang baru Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Gambarannya adalah melepaskan baju yang lama. Kemudian kita menggunakan baju yang baru. Itu yang dimaksud dengan kaino Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sudahkah kita menunjukkan hidup sebagai ciptaan baru? Menurut saya ayat yang paling mewakili adalah 2 Korintus 3 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi surat terbuka yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Apakah orang membaca ada Kristus di dalam kehidupan kita? Orang lihat, oh iya kehidupannya memang ada Kristus. Apakah orang lihat ada salib yang mendamaikan? Hidupnya sudah didamaikan dengan Allah, itu sebabnya dia berdamai dengan sesama. Bapak Ibu saya pastikan gini, hubungan yang tidak baik dengan Allah, itu pasti akan membuat hubungan yang tidak baik dengan sesama. Kalau orang berkata gini, loh Pak itu kan orang bisa toh, dia sekalipun tidak baik dengan Allah, tapi dia bisa baik dengan sesama. Yang saya maksud sekali lagi adalah hati. Orang bisa munafik Bapak Ibu. Tetapi ketika hubungan kita benar dengan Allah, hubungan kita dengan sesama pasti benar. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 dikatakan, tidak mungkin orang bisa berkata, aku mengasihi Allah, ketika di sisi lain dia membenci sesamanya. Di dalam Matius pasal 5 Yesus berkata, kasihilah, bukan orang yang mengasihi kita, kasihilah musuhmu. Mulai ayat yang ke-41 Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sudahkah hidup kita menjadi surat terbuka? Dan saya tutup dengan 2 hal. Bapak Ibu kita pasti kenal tokoh ini, Mahatma Gandhi. Dia pernah pergi ke Afrika Utara, lalu dia masuk ke sebuah gereja orang kulit putih, dan Asyir langsung menolak karena kulit yang berbeda. Ini bukan untuk kamu. Pergilah bersama-sama dengan kelompokmu. Dan Mahatma Gandhi langsung berkata, salah satu ungkapannya adalah, I like your Jesus.
Saya suka Yesusmu, tetapi saya tidak suka Anda. Saya tidak suka pengikut Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, saya merinding. Setiap kali saya ngomong tentang ini saya merinding. Karena saya merasa bahwa ini juga ditujukan buat saya. Pertanyaan yang sama juga buat saya. Kata-kata Mahatma Gandhi juga buat saya. Kita ini seringkali rohani di gereja. Tetapi apakah hidup kita dengan sesama memperlihatkan bahwa kita benar-benar rohani. Sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah Mahatma Gandhi tetap akan berkata kepada kita, saya suka Yesusmu, tetapi saya tidak suka Anda, karena hidup Anda tidak mencerminkan ajaran Yesus, Bapak Ibu. Bayangkan, kita yang dikatakan Kristen. Dan selanjutnya dia berkata begini, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, di abad yang ke-18, Mahatma Gandhi berkata, seluruh India sudah menjadi Kristen today pada hari ini. Tetapi kenyataannya India jauh dari kekristenan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita diminta untuk menjadi cerminnya Tuhan, kemuliaannya Tuhan. Supaya apa? Supaya ada banyak jiwa datang kepada Kristus. Salah satu yang mau saya bahas kemarin adalah Kisah 2 ayat 41 sampai 48. Seharusnya Bapak Ibu ya, sebagai jemaat yang baik, hidup kita di ayat yang ke-46 sampai 48 itu seharusnya menjadi kesukaan buat orang lain. Dan ketika hidup kita menjadi kesukaan buat orang lain, maka ada jiwa yang terus-menerus bertambah. Jiwa yang datang kepada Kristus. Yang paling akhir Bapak Ibu, di tengah dunia yang suka bermegah dengan pencapaian, bisakah kita berkata, aku hanya bermegah karena sudah ditebus melalui salib Kristus. Berharganya kita Bapak Ibu bukan karena kebanggaan kita, tetapi karena satu hal, karena kita sudah ditebus oleh salib Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih.